Kita coba. Kangen banget gua sama makanan kayak begini. Ya, hampir 2 minggu di Jepang dan gue udah menyicipi berbagai macam masakan khas Jepang, dari sushi, ramen, dan segala macam gue udah cobain. Ya, namanya orang Indonesia tentu aja kangen sama masakan Indonesia. Mumpung lagi di Jepang, gue pengen nyobain masakan Indonesia yang dijual di Jepang. Jadi ini gue datang ke daerah namanya daerah Meguro. Ini katanya ini dekat banget sama KBRI di Jepang. Dan di sini ada salah satu restoran khas Indonesia yang terkenal, namanya Cabe Restoran. Dari namanya aja udah Indonesia banget ya, cabe. Nah, gue sekarang udah di depan restorannya. Kita langsung aja masuk dan kita review seberapa enak makanan Indonesia di Jepang. Yuk, langsung aja. Oke, jadi udah di dalam restoran Cabe. Jadi di sini emang benar menjual berbagai macam masakan Indonesia, campur sih banyak. Ada tahu telur, ada pecel ayam, ada ayam goreng, ayam penyet, terus tongseng ya, gulai segala macam, soto babat, banyak deh. Dan di sini ambience-nya tuh Indonesia banget karena dia hiasan-hiasannya dari lukisan, dari pernak-perniknya Indonesia banget. Ini lukisannya aja ada yang tari Bali, pernak-perniknya ada angklung, wayang, banyak banget deh. Dan katanya ini ownernya itu orang Jepang, tapi yang masak orang Indonesia. Yaudah, gue udah pesan, kita tunggu aja makanannya keluar dan kita langsung review. Yuk. Oke, jadi ini gue udah pesan 2 menu, baru 2 menu yang datang. Ini ada ayam penyet. Jadi ini ayam penyetnya satu paket itu ada dapat 2 potong. Ada yang cabai merah dan cabai hijau ya ini kayaknya. Kalau dilihat ini ukurannya lumayan besar size-nya. Dan ini gue udah pesen juga mie ayam bakso. Nah, tuh baksonya dapat 2. Sama nasi putih. Ini nasi putihnya juga banyak banget. Gede banget ini. Kita coba dulu ayam penyetnya. Kita coba. Kangen banget gua sama makanan kayak begini. Ini ayamnya empuk. Terus ini di bumbu kuningnya juga berasa gitu loh. Dan walaupun dia nggak meresap sampai ke dalam, cuman di luar aja berasa banget. Dia luarnya garing, dalamnya lembut. Untuk sambelnya yang merah ini lumayan pedas, lumayan berasa pedas. Ini cabai hijau. Cuman sayang, menurut gue cabainya kurang banyak dia ngasihnya. Jadi kayak cuman dilumurin gitu doang. Ya walaupun garing gitu, tapi dia nggak gitu oily banget. Untuk cabenya tadi yang warna merah lumayan pedas. Untuk yang hijau sama sih sepertinya untuk tingkat kepedasannya. Cuman kurang banyak aja gitu pedas cabenya. Ini ada cabai terpisah ternyata. Sama apa enggak ya? Ini kayaknya sih sambal goreng nih yang ini. Pakai ayamnya. Nah, ini kayak sambal goreng. Dia nggak gitu pedas, cuman ada rasa nggak gitu pedas deh. Cuma rasa asin sama asam doang, sama manis. Oke kok, tapi ini untuk harga ayam penyetnya 900 yen. Kalau dirupiahin kalian kali aja 132. Oh ya, ini 900 yen tidak termasuk nasi. Nasinya nambah lagi 200. Iya, 200 yen. Dan ini belum termasuk pajak. Tambahin aja 8%. Oke, yang menu kedua ini mie ayamnya. Dilihat dari mie ayamnya ini bentuknya itu lumayan tebal-tebal ya. Kita coba.
tanpa apa-apa dulu. Gue menemukan rasa-rasa. Ini kayaknya dia pakai minyak wijen ya, berasa banget minyak wijennya. Ini daging ayam sama jamurnya. Walaupun tebal, dia teksturnya lumayan lembut, dimasaknya nggak gitu lodoh banget. Jadi bumbu ayamnya ini menurut gue kurang sedikit manis, karena yang gue rasakan ini cuman rasa asin doang sih. Tapi untuk overall ini oke, cukup mengobati rasa rindu kalian untuk Indonesia. Dan ini gue coba baksonya, ini baksonya lumayan besar. Jujur baksonya buat gua kurang. Nih, gua pesen lagi. Menu ketiga, tahu telur. Tahu telur harganya 780 yen. Toginya lumayan banyak. Kita coba. Tahu telurnya kita makan. Mamam. Ini bedanya ya, sausnya ini dominan kayak saus tiram sih. Cuman ini enak. Balik lagi kayak kurang dikit manis. Untuk tekstur telurnya, tahunya nggak asem, dan dia togenya tuh masih segar. Wow. Karena ini kurang manis, kita coba kasih kecap. Karena kalau tanpa kecap, tadi sausnya itu kayak saus tiram doang. Ini menu terakhir yang gue pesan. Udah 4 menu ya. Nah, dan ini sate tahu dan sate tempenya ini harganya 150 per tusuk. Jadi karena ini pesen 2 tusuk, jadi 300 yen. Belum termasuk pajak. Dia disediain juga sambal bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya ada bawang merahnya nih, gue lihat. Coba. Ini kayaknya tahunya pakai tahu Jepang, nggak tahu juga sih. Kurang manis ya. Kurang manis. Oke lah. You know, ini ada apa minuman legendaris di Indonesia? Teh sosro. Harganya 400 yen. Exclude tax. Rasanya ya teh sosro. Ya, total gue makan di Cabe restoran ini 4.266. Totally dirupiahin kalian kali aja 132 untuk kurs saat ini. Nggak tahu kalau nanti kursnya berubah. Seperti yang gue bilang, harganya lumayan mahal karena ini makanan Indonesia di Jepang, bukan di tempat kalian. Jadi ya kayak ini makanan asing gitu loh di negara Jepang ini. Jadi bahan bakunya juga gue yakin emang mahal, dan teks di sini juga mahal, sewa tempat segala macam gue yakin mahal. Jadi bisa gue maklumin. Dan untuk rasa ya oke, porsinya juga nggak dikit-dikit amat, dan rasanya oke. Indonesia nggak yang fusion ke Jepang-Jepangan, menurut gue nggak gitu lah ya. Walaupun tadi sedikit rasa manis, itu bisa ditambahin kecap manis lah, itu gampang. Itu aja sih review gue tentang Cabe restoran ini. Tadi gue nggak sempet nutup di atas karena udah rame banget, banyak banget orang Jepang sama orang Indonesia yang makan kesini, karena ya mungkin karena emang rasanya oke. Dan mungkin orang Indonesia pada kangen makan makanan Indonesia. Yaudah, sekian dulu review gue tentang Cabe restoran ini, dan jangan lupa subscribe channel Anak Kuliner. Oh iya, dan jangan lupa follow Instagram gue anak.kuliner. Dan akhir kata, jangan lupa makan. Dadah. Your eyelids and perfect lips got me rushing, pen, and I'm